Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Aulia Sagita, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai wirausaha yang bergerak di bidang kuliner yang berlokasikan di Bandung Indah, Kecamatan Bumiayu, yang bernama Usaha Adijaya. Baik Mas, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Universitas Peradaban Prodi Manajemen ingin mewawancarai Masnya untuk tugas kuliah perekonomian Indonesia. Sebelumnya ini Masnya namanya siapa? Saya Saat Mujianto, aslinya dari Purbalingga, ngontrak ya. Kapan sih Mas memulai usaha ini? Tepatnya pertama kalinya? Di awal jualannya tahun 2016, tapi masih ikut orang. Terus 2018 seluruh aset ini dibeli, jadi hak milik sendiri. Mas prosesnya Itu 2018. Berarti 2016 masih ikut orang, terus 2016 udah punya sendiri, udah dibeli seluruh asetnya, ganti akta kepemilikan lah itu. Berarti awalnya tuh bareng-bareng gitu. Terus sekarang awalnya jalanannya yang jadi iya. bosnya. Mulai tahun 2018 itu mulai milik sendiri. Mulai 2016 berarti masih ikut orang. Kenapa Mas bisa berpikir pengen buka usaha ini? Pengen buka usaha apa? Ya, awalnya kan ikut jualan ya Mbak di sini. Terus ya lumayan lah gitu loh di sini, pemasarannya lumayan, dari harga 1000-an dulu sekarang udah naik jadi harga 2000-an, masih stabil lah penjualannya gitu. Itu awalnya gimana sih Mas? Kan awalnya bareng-barengan. Terus tiba-tiba itu jadi milik Masnya, itu gimana? Jadi yang pemilik pertama itu buka cabang di Purbalingga, yang di sini suruh di handle. suruh di itu. Terus diberi kepercayaan, suruh ngelola bagi hasil. Lama-lama suruh di itu beli bidang antara itu diangsur seharga 50 juta dulu. 50 juta, tapi Iya. udah semuanya. Udah tinggal nerusin doang, seluruh alat-alatnya sama gerobak semua. Tapi kalau sekarang udah bersih, punya Udah, independennya. Di usaha ini tuh kan tadi katanya ada karyawannya Mas. Itu karyawannya ada berapa? Terus gimana Berarti Masnya yang- itu ngatur orang-orangnya kayak gitu? Yang jualan berarti kan ada 8 gerobak. Sistemnya berarti persentase Mbak, dari sini harga 1.200, jual 2.000, berarti yang jual untung 800 Satunya ya? iya per bijinya. Tinggal mau habis 100 atau 200 tergantung itu penjualan. Jadi nggak target kita jual harus 500, enggak, sesuai kemampuan. Tapi jam kerjanya bebas gitu Mas, mau pagi, siang, Biasanya gimana? umumnya pagi sama sore. Kalau ada kendala kadang ada yang berangkat cuma pagi, ada yang sore doang gitu. Lihat sikon. Tapi berdagang cuma modal motor doang. Berobat dari sini dan dari sini. Tinggal motor. Terus yang karyawan yang produksi biasanya satu, cuma ini kurang lebih produksi. Produksi gimana itu Mas? Ini bantu produksi ini bikinnya, biasanya ada yang itu bantunya cuma lagi sakit. Terus Mas itu pakai strategi apa sih biar orang-orang itu lebih tertarik ke bapaunya Mas? Kan banyak nih yang jual ya. Terus biar lebih tertarik ke punyanya Mas gitu. Paling itu Mbak, utamain itu rasa, kualitas paling. Kan memang kan dirasa ya, beda rasanya atau masih itu ya, pelanggan-pelanggan yang pada bilang kalau betul itu beda rasanya itu, walaupun bahan naik tapi tetap kualitas tak jaga Mbak itu. Karena inovasi dirasa, misalnya ada masak kelapa atau keju, buat inovasi biar gak bosan gitu. Terus tadi kan dari Masnya satunya 1.800. 1.200. 1.200, maaf.
untung mas, maksudnya kan sekarang bahan-bahan pada naik ya. Itu dari mas itu gimana sih kok bisa menentukan harga 1.200 itu dengan sekarang bahan-bahan udah naik? Berarti kayak gini, ada yang kurang bersihan, ada yang berangkatnya kadang sekarang PTW ya ngaruh penjualnya. Semuanya tergantung itu sih orangnya ya. Udah tak bilangin berangkatnya misal harus kasih, pulangnya bisa lebih kasih. Tapi berangkat udah siang kan udah anak-anak udah pada sekolah, pembelinya udah pada itu loh, udah sepi misal udah siang. Itu nanggapi orang-orang yang kayak gitu gimana mas? Ya paling sekarang mbak paling mbak. Biar sama-sama enak aja ya. Iya, terlalu ditekan misal harus ditarget ini apa ya, kemampuan orang kan beda-beda, jadi saya nggak pernah target terus sehari harus habis 500 misalnya, enggak bisa enak kayak itu selagi hasil bisa nyaman monggo, misal udah hitung-hitung udah enggak itu ya mau cari kerja lain monggo kayak gitu sistemnya, nggak terlalu nekat banget sih. Orangnya ngomongnya amat terus pada itu berarti sekarangnya sendiri, tapi saya nggak pernah keluarin kamu harus keluar enggak, orangnya yang bilang ya pengen itu libur dulu misal mau ke proyek itu misal lagi sepi, nah itu gimana mas? Nanti nyari orang buat ya ada itu ada yang daftar lagi jadi gitu paling nggak nyari sih, paling ada yang daftar lagi gitu, yang mulut ke mulut lah. Karena nyari pekerjaan banyak lah, orang pada nyari pekerjaan. Tapi susah mas. Jadi jarang-jarang itu orang yang mau apa ya telaten jualan kan harus sabar telaten. Orang nggak sabar nggak kuat itu bertahan lama jualan. Terus mas kan tergolongnya udah sukses ya mas. Itu ada pesan atau apa gitu buat kita yang baru mau mulai, bahkan baru mulai usaha kecil-kecilan kayak gitu. Ya, intinya kayak gini nggak, misal mau pemula nih, mau pengen usaha ya ikut orang dulu mbak yang nggak pakai modal. Misal kita punya motor nih ya ikut yang misal jualan yang pakai motor dulu, nggak pakai modal begini itu, ikut orang dulu. Kalau nggak main online, misal ikut jualan nih di online kan nggak pakai modal, cuma modal HP doang gitu. Misal mau jadi iya ikut memasarkan produknya orang dulu nggak apa-apa, misal mau ikut itu belajar usaha tapi yang nggak punya modal kan bingung nih, itu paling solusinya ikut orang dulu, ikut jualin produk orang dulu. Saya dulu kayak gitu mbak, nggak punya modal apa kayak itu bayar 50 juta harus itu misalkan kalau misal kontak kan uang segitu ya kan ini lalu kecil ya bulan 1.500 alhamdulillah udah selesai. Yang penting jangan gengsi mbak kalau mau usaha mah, misal mau jalan jangan gengsi. Terus kalau itu jangan cuma rencana doang tapi di apa ya dilaksanain loh, jadi atau enggaknya kan yang penting udah nyoba. Kalau penjualan ini ya udah bikin praktekin jangan cuma di tangan itu nggak jadi gitu. Harus ada gerakannya ya. Nah, bisa ada gerakannya. Gitu sih mbak paling mbak kalau misal mau belajar usaha. Makasih ya mas untuk jawabannya, untuk saran dan masukannya. Siap. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.